Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pertanyaan di minggu ke-10 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan, makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok bagi tubuh jasmani kita manusia. Sama seperti yang terjadi saat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Roti adalah kebutuhan bagi masyarakat saat itu untuk kehidupan keseharian mereka. Makanan dan minuman itulah yang kita pahami memberi hidup yang panjang bagi manusia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari manakah makanan itu kita peroleh terima? Pertanyaan berikutnya, apakah hanya makanan, roti atau nasi itu saja yang memberi kehidupan bagi manusia? Apakah tujuan dan motivasi orang banyak mencari dan mengikuti Tuhan Yesus? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul dalam dialog Tuhan Yesus dengan orang banyak yang mengikuti Dia. Dalam Yohanes pasal 6 ini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Ini adalah tanda mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, membuat banyak orang takjub dan berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Sebahagian dari orang banyak itu memaksa menjadikan Yesus Kristus sebagai raja. Oleh karena itu Yesus menyingkir dari antara orang banyak, pergi ke atas gunung. Orang banyak terus
mencari Tuhan Yesus, akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Orang banyak itu bertanya kepada Yesus, "Rabbi, kapankah engkau tiba di tempat ini?" Yesus menjawab, "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu Yesus mengingatkan orang banyak, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia, Yesus Kristus." Inilah hal yang baru yang hendak Yesus beritakan dan berikan kepada manusia dan dunia ini. Kedatangannya ke tengah-tengah manusia dan dunia ini. Orang banyak bertanya kepada Yesus Kristus, "Apa yang harus kami perbuat?" Yesus menjawab, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Lagi-lagi orang banyak itu meminta tanda kepada Yesus agar mereka percaya kepada Yesus. Mereka membandingkan peristiwa bersejarah yang terjadi ketika nenek moyang mereka, bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Di padang gurun Sin, bangsa Israel diberi makan manna, makanan dari sorga. Berita ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 2-8 yang menjadi nats khotbah di minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 4 Agustus 2024. Yesus Kristus meluruskan pemahaman orang banyak yang menganggap Musa saat itu memberi manna kepada nenek moyang mereka. Yesus berkata kepada orang banyak, "Sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberi roti yang benar, roti yang memberi hidup kepada dunia." Yesus memberitahukan kepada orang banyak yang menginginkan roti dari sorga bahwa Dialah roti sorga, roti hidup. Barang siapa yang datang dan percaya kepada Yesus, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam terang topik minggu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Di mata mangalehon sagu-sagu hanguluan tubang sona. Yang pertama, Tuhan Allah yang memberi kehidupan kepada manusia dan dunia ini. Bangsa Israel yang berjalan di padang gurun adalah gambaran kehidupan manusia di dunia ini. Manusia membutuhkan makanan dan minuman. Dari mulanya, Tuhan telah menciptakan segala kebutuhan hidup manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa dan kejahatan, mengakibatkan rusaknya pemahaman kepada Sang Pemberi hidup, kepada Sang Pencipta, Tuhan itu sendiri. Orang banyak memahami mereka bisa makan dan minum karena usaha, karena kerja keras mereka, karena yang diberikan oleh manusia, karena diberikan oleh dunia ini. Di sebagian orang memahami bisa makan dan minum karena kemampuan pikiran dan rasionalitasnya. Seperti yang dikatakan Filipus dan Andreas, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yohanes 6 ayat 7-9. Ini memperlihatkan bagaimana manusia memahami kehidupan ini diukur dan bergantung kepada kekuasaan dan kekuatan uang. Di sebagian orang memahami lebih baik hidup dalam perbudakan dosa, lebih baik hidup dalam dosa dan kejahatan, asalkan bisa makan daging dan roti sampai kenyang. Keluaran 16 ayat 2-3. Musa telah mengingatkan bangsa Israel, bukan dirinya yang memberi makan umatnya, tetapi Tuhan Allah. Musa berkata, Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang,
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Yesus Kristus mengingatkan orang banyak dan kita sekalian, Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya roti hidup yang turun dari sorga, memberi kehidupan kepada dunia ini dan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara Yesus Kristus, kita mengingat buku nyanyian kita nomor 373 ayat 1 yang berbunyi, manusia berusaha menabur benih, berhasil atau tidak, Tuhan yang memberi. Air hujan, panas hari, dan musim pun diberi. Semuanya itu ditentukan Sang Bapa Sorgawi. Karena itu marilah kita lebih percaya, lebih dekat kepada Sang Pemberi hidup yang memberikan kehidupan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Tuhan Allah lah yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tuhan Yesus melihat manusia bekerja keras untuk memperoleh makanan yang akan dapat binasa, hanya untuk bisa hidup di dunia ini saja. Waktu dan hidup manusia hanya tertuju bekerja agar bisa makan dan bertahan hidup di dunia ini. Yesus Kristus mengingatkan dan mengarahkan banyak orang, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, Yesus Kristus. Orang banyak berkata kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Tentu ini juga yang menjadi permohonan kita kepada Yesus, agar senantiasa diberi roti hidup dari sorga. Yesus Kristuslah roti hidup yang turun dari sorga, wujud kasih Allah yang besar atas dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Yesus mengatakan kepada orang banyak, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Barang siapa yang datang dan percaya kepadaku akan memperoleh roti hidup. Yesus Kristuslah Sang Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Orang-orang yang datang dan percaya akan firman perkataan Yesus dan mau melakukannya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, iblis selalu memakai makanan atau roti sebagai alatnya untuk mencobai manusia agar tidak percaya kepada Tuhan. Yesus berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Marilah saudara-saudara, dalam seluruh aktivitas pekerjaan keseharian kita memberi waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu datang dan percaya kepada Yesus Kristus, percaya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Kesanalah kita diarahkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, agar kita percaya Dialah pemberi hidup dan Dia juga yang memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Amin.